nanti kalau saudara. Jadi selamat siang, ini menjelang weekend ya. Jadi kita kuliah pada siang hari ini. Semoga saudara nggak ngantuk untuk kuliah hari ini. Jadi hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali presentasi saya yang kedua, yaitu bisakah di-mute yang tidak berbicara sehingga tidak mengganggu jalannya perkuliahan, gitu ya. Jadi yang adik-adik yang yang tidak kuliah hari ini, yang tidak bicara hari ini atau tidak bertanya dan sebagainya, mohon untuk di-mute sehingga tidak mengganggu jalannya perkuliahan. Nah, minggu yang lalu saya sudah menjelaskan sebenarnya kecelakaan yang ada di Indonesia, ya. Kecelakaan yang Indonesia itu kan sangat banyak sekali. Jadi itu adalah PR besar bagi kita semua, ya, bagi adik-adik juga, bahwa persoalan kecelakaan kapal itu harus bisa diminimalisasi. Nah, hari ini saya coba untuk menjelaskan peraturan maritim, ya, terkait dengan International Maritime Convention maupun National Maritime Regulation. Jadi peraturan nasional dan peraturan internasional dalam bidang maritim, seperti itu. Nah, kalau saudara lihat semua ini gambar di ini ya, kalau saudara lihat di gambar saya ini, ya, apakah ada yang tahu ini ya? Jadi kalau saudara lihat di sini, ini ada konvensi banyak ya, ya, ada konvensi itu banyak sekali, ya, ini kan banyak sekali konvensi, ya. Nah, ini adalah peraturan internasional. Misalnya di sini ada SOLAS ya. SOLAS singkatannya apa? Ada yang tahu? Ya, Pak. Ya. Safety of Life at Sea, Pak. Safety of Life at Sea. Itu adalah International Convention, ya. Kemudian ada ISPS Code atau ISPS Code. Apa singkatannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu I-nya apa? I dari ISPS apa? Ada yang tahu? Internasional, Pak. Izin menjawab, Pak. Oke, I-nya internasional. S? Internasional, SIP. Ya. Safety, Pak. P-nya apa? Port. Port. And S-nya lagi, S yang kedua? Ship, Pak. Apa? Security. Security. Jadi International Ship and Port. Portnya kurang tambah lagi. Facility Security Code. Jadi ini terkait dengan peraturan yang terkait dengan keamanan. Ya, keamanan. Kalau Load Line Convention, ini kaitannya dengan apa? Load Line? Garis muat, Pak. Apa? Garis muat bukan, Pak? Agak lebih keras, saya kurang dengar. Garis muat, Pak. Garis muat, ya. Salah satunya adalah garis muat. Garis muat. Apa itu garis muat? Ada yang nggak tahu loh garis muat itu yang dari departemen lain. Apa itu garis muat? Ada yang tahu? Apa tujuannya ada garis muat? Izin menjawab, Pak. Ya. Kalau tidak salah itu tuh, jadi kalau seandainya kapal dalam suatu keadaan muatan itu nanti itu tuh bergantung pada syaratnya, Pak. Nanti itu bisa dilihat nanti di situ tuh ada kayak apa namanya, itu berlayar di daerah mana saja seperti itu, Pak. Nah ya, gunanya garis muat apa? Kenapa kok perlu dibatasi? Kenapa garis muat perlu dibatasi? Ada garis muat. Kenapa?
Kenapa ada garis muat? Ini saya tulis nih. Kenapa ada garis muat? Kita diskusi aja biar nggak ngantuk jam 1 ini. Apa Supaya ada garis kapalnya, muat? Ada yang tahu? supaya kapalnya tidak diberi muatan berlebih, Pak. Supaya kapal tidak diberi muatan berlebih. Sehingga kapal itu ada batas yang tidak boleh dilewati. Kalau berlebih tenggelam kapal itu, ya. Bisa tenggelam. Nah, berikutnya di sini ada MARPOL. MARPOL singkatannya apa? Marine pollution, Pak. Marine pollution, Pak. Terkait dengan apa marine pollution? MARPOL terkait dengan halo. Pencemaran. Pencegahan polusi laut, Pak. Ya, pencegahan pencemaran. Marah. Oke, peraturan yang terkait dengan pencegahan pencemaran. Nah, pencemaran dari kapal itu dari mana saja yang diatur? Yang pertama, pencegahan pencemaran karena Hasil bahan dari gimana? hasil pembakaran, Pak. Apa? Hasil pembakaran. Daya. Ballasting, Pak. Dari apa? The ballasting. Ballasting bukan MARPOL, itu konvensi yang lain. Pencegahan pencemaran yang pertama dari mana saja? Kapal itu pencemarannya dari mana sih? Dari sanitasi, ya enggak? Sanitasi, ya. Kemudian Dari mesin, Pak. Hah? Minyak, Pak, minyak. Mesin, contohnya asapnya itu, Pak. Ya, berarti asap, berarti udara, pencemaran udara, ya toh? Iya, Pak. Terus mana lagi? Sisa makanan dan sampah, Pak. Sisa makanan. Nah, sisa makanan itu berarti limbah, ya. Dan sampah. Berarti sanitasi itu limbah, sisa makanan itu adalah sampah. Maka ada garbage dan ada juga sewage, ya. Nah, selain itu minyak tadi, minyak itu asalnya dari mana? Minyak di kapal itu? Bahan bakar, Pak. Dari mesin, Pak. Dari mesin, berarti dari kamar mesin dan juga dari mana minyak itu? Selain kamar mesin. Muatannya. Betul. Berarti pencemaran itu bisa dari muatan kapalnya karena minyak dan juga berasal dari kamar mesin. Selain itu ada muatan lagi selain minyak, ya kan? Yang disebut dengan zat berbahaya atau zat beracun, yaitu noxious liquid substances. Nah, selain itu ada lagi dangerous goods, muatan lagi. Jadi aneks 1, 2, 3 yang di MARPOL itu kaitannya dengan muatan. Ya. Aneks 3 MARPOL itu yang aneks ketiga itu kan dangerous goods, barang berbahaya. Itu juga muatan. Jadi ada 6 aneks ya. 6 aneks. Aneks 1, 2, 3 itu berasal dari muatan semua. Yang aneks 1 minyak. Jadi muatan plus yang berasal dari bahan bakar kamar mesin itu ya. Jadi mudah dimengerti ya. Aneks 2 itu adalah noxious liquid substances, itu juga muatan. Misalnya CPO, kemudian minyak selain petroleum gitu ya. Itu kan juga di noxious liquid substances. Alkohol, etanol, kemudian berbagai macam muatan atau chemical tankers itu dalam noxious liquid substances. Kemudian ada lagi aneks 3 itu terkait dengan muatan juga, tetapi adalah dangerous goods, barang-barang berbahaya. Nah, dangerous goods itu apa saja? Barang-barang berbahaya. Contohnya apa? Dangerous goods itu pas ada kluster. Minyak, Pak. Apa? Minyak masuk ke oil. Mengandung zat radioaktif. Itu adalah termasuk dangerous good. Kemudian ada juga yang flammables ya, kerosin dan sebagainya. Itu juga masuk dalam aneks 3. Jadi banyak sekali, termasuk yang beracun, mudah meledak, kemudian mudah terbakar. Jadi ada 9 klaster masalah. Nah, itu di MARPOL 7378. Oke.
Nah, berikutnya ada lagi yang disebut dengan tonnage measurement. Ini gambarnya nih, tonnage measurement. Ini saya hapus ya. Ini kalau saudara lihat, ini gambarnya adalah tonnage measurement. Tonnage measurement itu konvensi yang terkait dengan apa? Ada tonnage Muatan, Pak. measurement. C. Measurement itu bahasa Indonesia ini apa? Pengukuran, Pak. Pengukuran. Tonnage itu kemarin saya jelaskan apa? Representasi apa minggu kemarin? Hah? Volume, Pak. Apa? Volume. Dari tonnage measurement ya dari kapal itu tahun 69 ini kaitannya dengan pengukuran kapal terutama volume. Kenapa kok volumenya kapal itu perlu dihitung atau tonasenya kapal itu perlu diukur? Kenapa perlu diukur? Agar tidak terjadi kelebihan muatan yang mengakibatkan kecelakaan kapal, Pak. Saiki kan tonnage measurement kan nggak ada hubungannya sama kelebihan muatan. Ini kan hanya ngukur volume. Ayo, ada hubungannya nggak? Tonnage measurement itu hubungannya sama apa? Nanti. Bagian Ukur. Ayo, ini saya kasih pertanyaan. Udah kita diskusi aja. Ini dari satu slide ini bisa 2 jam. Kira-kira gitu. Ayo, kenapa tonnage measurements? Kenapa perlu kita mengukur volume? Tadi kan Mbak siapa tadi namanya? Laila, Pak. Oh, Waila. Dari Unpati ya? Enggak, Pak. Dari Undip. Oh, dari Undip. Tapi RPL dari ITS, Pak. Oke, RTMTS. Ayo Mbak Laila. Kenapa diukur volume nih? Biar keren. Come on. Kira-kira kenapa? Kenapa sih kok enggak ada aturan khusus pengukuran kapal, pengukuran volume kapal, tonase kapal? Kira-kira kenapa ya? Izin menjawab, Pak. Ya. Nama? Ini nama saya Sony dari ITS. Untuk pengukuran buoyancy dan ballastingnya, Pak. Apakah memang ada hubungannya ngukur volume kapal itu dengan ballasting? Ayo. Kenapa sih kita perlu mengukur besar kecilnya kapal? Alasan utamanya apa? Kita mengukur besar dan kecilnya kapal. Lewat jembatan. Jembatan? Jembatan apa? Supaya bisa mengetahui wilayah berlayarnya, Pak. Wilayah berlayarnya bisa. Wilayah berlayar oke. Mungkin bisa ke wilayah berlayar. Oke, wilayah berlayar make sense. Nah, selain itu, kalau kapal kecil kayak 5 GT kan nggak mungkin di Samudra Pasifik loh. Ya. Selain itu, izin menjawab, Pak. Ya, nama? Nama saya Revando Adaneo dari Universitas Sumatera Utara, Pak. Oke. Mungkin menurut saya, Pak, kenapa untuk kapal itu diukur mengenai besar kecilnya itu pertama untuk menyesuaikan dengan barang ataupun angkutan yang akan nanti dibawanya nanti, Pak. Karena itu nanti hubungannya dengan jarak tempuh ketika nanti dia ingin membawa beban yang akan dibawanya nanti, Pak. Oke, gini saya pertanyaan. Oke, nanti kita bahas satu-satu ya. Ada lagi? Izin menjawab, Pak. Ya. Saya Ersyad dari ITS. Mungkin itu bisa berhubungan juga dengan di mana dia bisa berhenti di pelabuhannya, Pak. Oke, berarti lokasi pelabuhan ya. Ya, Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi?
Sekarang saya tanya, kalau kamu punya mobil, kemudian volumenya dihitung, besarnya dihitung, itu untuk apa? Mobil itu juga dihitung loh, tipenya, besarnya itu. Apakah itu truk, apakah itu bis, apakah itu sedan, apakah itu minibus, itu tujuannya apa? Untuk muatannya, Pak. Loh, mosok untuk muatannya, enggak toh? Klasifikasian, Pak. Hah? Pengklasifikasian. Ya, perlu diklasifikasikan begitu karena untuk apa? Yang paling utama. Mengetahui kelasnya. Berdasarkan daya angkut yang mau dibawa nanti, Pak. Nah ya, kalau sudah tahu daya angkut terus kenapa? Bisa digunakan untuk apa aja, Pak. Oke. Mungkin apa tidak semua tempat bisa dilalui dengan ukuran yang sama, Pak. Kok nggak jelas ya suaranya? Mungkin putus-putus kali koneksinya. Oke, saya jawab aja deh. Tonnage measurement, kenapa sih kok kita perlu mengukur volume? Hubungannya pertama adalah tax. Tahu tax ya? Tahu kan? Pajak. Tahu, Pak. Jadi nek saudara punya mobil, pajaknya sedan, pajaknya bis, dan truk itu berbeda. Sehingga kenapa itu menjadi tax. Jadi kalau barang itu rasanya tidak, ini enggak semua ya. Maka ini tax. Berarti ini saya hapus ya. Wilayah beraya bisa jadi ya, jadi tax. Yang kedua, ini masih ada kaitannya dengan tax juga, tetapi ke Panama Canal, Panama atau Suez Canal. Oke. Suez Channel, ya, terusan Panama dan Suez. Mereka membayar pajak ya, masuk channel tersebut itu berdasarkan gross tonnage, berdasarkan tonase. Ini dasarnya adalah tonnage. Ini juga dasarnya adalah tonnage. Jadi volume tadi. Kemudian ada lagi ya. Selain ini apa? Ada lagi enggak? Selain tax. Semua peraturan baik itu nasional maupun internasional, salah satu dasar bahwa kapal itu diimplementasikan, itu dasarnya adalah aturan tonase juga atau ukuran tonase. Jadi peraturan itu juga implementasinya berdasarkan tonase. Coba misalnya saya satu contoh. Kapal berdasarkan SOLAS Safety of Life at Sea itu mengatakan harus install Automatic Identification System atau biasa dikenal dengan EAS. Nah, EAS itu diperuntukkan untuk kapal yang melakukan perjalanan internasional dengan ukuran 300 GT. 300 GT atau tonase. Dan kapal 500 GT untuk yang bukan internasional. Nah, berarti dasarnya juga peraturan. Oke, seperti itu ya. Selain itu, peraturan terkait dengan jumlah penumpang, jumlah kru. Ini juga aturan lagi, jumlah kru berdasarkan KM 70, ini juga berdasarkan GT, tonase. Tonase kotor ya. Tonnage. Jadi tonnage itu merepresentasikan volume. Oke, bukan ton loh ya. Tonase itu representasinya adalah volume. Nah, itu adalah teks. Jadi itu dasarnya gitu ya. Termasuk classification society aturannya. Kita ada badan klasifikasi, di sini ada BKI, ABS, GL, dan DNV, itu adalah badan klasifikasi. Nah, ini tujuannya ini. Gitu. Oke. Ada pertanyaan?
Cukup? Cukup ya? Halo? Cukup, Pak. Oke, baik. Itu di ini. Sekarang STCW ya. Kita bicara STCW. Kita masih bicara satu slide ini. STCW, S-nya singkatannya apa? S? Standar. Standar. Good. T? Training. Training. Oke. C? Certification. Certification. And W? Watchkeeping. Watchkeeping. Good. Standar. T ada training. Dan C adalah certification. Dan W, watchkeeping. Pertanyaan saya, STCW itu ajaran untuk apa sih? Mengatur tentang standar minimum yang harus dipenuhi oleh ABK, Pak. Yang berkaitan dengan pelatihan ABK, sertifikasi, gitu. Ya, kayak gitu. Oke. Clear. Jadi kalau kita bicara, jadi kalau kita mau melihat saja ini aturan itu terkait dengan apa, sebetulnya aturan itu terkait dengan apa, maka saudara bisa melihat dari singkatan. Ya. STCW stand for Standard Training Certification and Watchkeeping. It's mean artinya terkait dengan standar untuk training bagi kru. Kompetensi atau kemampuan kru itu harus bisa apa saja. Misalnya harus memiliki basic safety training, ya. Mereka harus bisa memiliki kemampuan seperti itu, mengoperasikan firefighting dan sebagainya. Maka itu isinya adalah guideline atau standar terkait dengan kompetensi kru. Nah, pertanyaan saya, sekolah atau akademi atau politeknik di Indonesia yang sesuai dengan STCW itu di mana? STIP Jakarta, Pak. STIP Jakarta. Betul. PIP Semarang. PIP Semarang, betul. Mana PIP Barombong. Oke, PIP Makassar. PIP Sorong. Dan PIP Surabaya, PIP Sorong. Oke. Artinya Politeknik Ilmu Pelayaran, kemudian dan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran itu harus sesuai dengan kurikulumnya, itu harus sesuai dengan STCW, yaitu Standard Training Certification dan Watchkeeping. Oke ya, clear ya? Clear. Nah, berikutnya ini ada ISM Code. Nah, kalau ISM Code tentang apa? I-nya singkatannya internasional. Good, internasional, pastilah. Ya, S Safety. Safety. M-nya Management Code. Isinya itu terkait dengan bagaimana pengelolaan organisasi, ya, itu lebih ke safety management. Jadi shipping company, ya, itu harus, dan kapalnya itu harus dari sisi pengoperasiannya, tata kelola organisasinya itu harus sesuai dengan ISM Code. Dan ini ada lagi yaitu IMDG Code. Ya. Kalau IMDG Code singkatannya apa? Internasional. Maritim. Dangerous Goods Code. Dari IMDG Code itu nanti ada kaitan yang cukup detail, ya, dengan Marpol 7378 aneks ketiga, ya. Jadi kaitannya seperti itu. Oke, kita sudah bicara dari satu slide, kita baru bicara judul ini ya. Saya hanya mau mengatakan bahwa ini semua tadi dan masih banyak lagi ini termasuk dalam kategori International Maritime Convention atau National Maritime Regulation. Seperti itu. Kan ini adalah classification society. Ya, ini adalah classification society atau badan klasifikasi
yang ada di dunia. Masih banyak, bukan hanya 4 ini, masih banyak. Oke, saudara sekalian, jadi kuliah ke hari ini tadi masih prolog ya. Paling enggak saya sudah menjelaskan in brief ya, secara dasar peraturan tadi disebut dengan peraturan statutori ya, atau juga bisa disebut dengan peraturan internasional. Jadi peraturan AIMO itu adalah peraturan statutori. Ini yang saya jelaskan tadi. Nah, hari ini saya coba menjelaskan apa tugas bendera atau negara bendera, apa negara pelabuhan, apa hubungan negara bendera dengan kapal, apa hubungan administrasi maritim dan kelas. Kemudian saya juga bicara tentang peraturan statutori yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan in brief, ya. Kemudian saya juga menjelaskan peraturan internasional yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Oke, baik, saya lanjutkan. Oke, ini adalah hubungan ya. Sebentar sebelum ke sini. Nah, sebelum merujuk tadi kan tugas negara bendera. Saya mau tanya, kenapa sih diperlukan negara bendera? Ya, ini ada negara bendera ya. Di sini saya menanyakan ada negara bendera. Kenapa kita perlu negara bendera? Negara bendera itu apa sih? Ada yang tahu? Pertanyaan saya, di Indonesia siapa yang bertugas sebagai negara bendera? Izin menjawab, Pak. Yes. Menteri apa? Maritim? Nama? Tapus Alamin, Pak, dari ITS. Menteri Maritim ya bukan. Bukan, Pak. Bukan. Menteri Perhubungan, Pak. Menteri Perhubungan. Budi Karya, Pak. Oke, Menteri Perhubungan, Pak. Perhubungan. Jangan nama orang. Negara bendera itu adalah organisasi nanti yang acting as negara bendera sebagai organisasi ya. Yaitu Kementerian Perhubungan, ya. Oke, good. Jadi paham ya? Yang paham, Pak. Sebagai negara bendera dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan. Nah, jadi gini, di dunia internasional itu ada UN, United Nations ya. United Nations itu adalah PBB, ya, PBB. Di bawah PBB ada organisasi khusus, ya, organisasi khusus, special agency bidang maritim, yaitu International Maritime Organization atau IMO, dan juga ada ILO, International Labour Organization, dan juga ada lagi organisasi yang lain. Ya. Nah, AIMO itu punya aturan yang saya jelaskan tadi di awal-awal ya. Di awal-awal itu kan ada SOLAS, MARPOL, STCW, ISM Code, ISPS Code, Tonnage Measurement, Load Line Convention, Life Saving Appliance Code, dan sebagainya. Ya, itu banyak sekali. Ya. Ballast Water Convention, load sudah ya, dan sebagainya. Ada collision regulation, dan ini semua adalah itu adalah international convention, international regulation, ya, dan dimiliki berasal dari IMO. IMO itu punya produk, ya. Jadi kalau di tempat kita itu kan yang memproduksi peraturan itu adalah IMO, yang terdiri dari beberapa negara atau member state di sana. Ya. Jadi seperti itu. Nah, negara bendera dalam hal ini tugasnya apa? Tugasnya. Negara bendera ini kemudian meratifikasi
konvensi ini. Member state-nya IMO itu adalah juga negara bendera. Most likely, ya. Itu adalah juga negara bendera. Ya, seperti itu. Sehingga kalau member state IMO atau negara bendera meratifikasi konvensi ini, ya, meratifikasi konvensi ini, ya, negara bendera itu kalau meratifikasi konvensi ini, maka konsekuensinya, ini diratifikasi ya sama negara bendera ini, maka konsekuensinya semua kapal di sini, semua kapal yang registrasi ke negara bendera, ya, itu harus sesuai, ya. Jadi kapal ini kalau registrasi kepada negara bendera, register, maka semua kapal tersebut harus mengikuti peraturan dari negara bendera. Oke, clear ya? Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut ini nanti semakin susah ini penjelasannya. Izin bertanya, Pak. Oke. Saya Tapus dari ITS, Pak. Semisal, Pak, negara bendera itu bisa kan kapal, misalnya kan kapal Indonesia, berarti kan negara benderanya Menteri Perhubungan. Bisa nggak sewaktu-waktu kapal itu berubah negara benderanya, Pak? Bisa. Ini kayaknya kamu saya betulkan. Apakah suatu kapal itu bisa berubah negara bendera? Jawabannya bisa. Bukan berubah Menteri Perhubungannya, bukan. Yang bertugas acting as the flag state itu adalah di Indonesia adalah Kementerian Perhubungan. Bukan ganti menteri gitu, bukan. Apakah suatu kapal, pemilik kapal itu bisa meregistrasikan ke negara lain? Boleh. Kenapa tidak? Oke? Ada lagi pertanyaannya? Ayo, ini nanti. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Nama saya Hiskia, Pak. Saya ingin bertanya. Dari Pak, negara berbendera ini selalu di setiap negara-negara seperti yang kita lihat, Perancis ada BV. Dan mereka itu didasari, bendera mereka itu didasarkan oleh badan kelas yang dimiliki suatu negara. Nah, kenapa sampai Indonesia ini bukan diwakili oleh BKI, tapi malah diwakili oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pak? Terima kasih. Panggilannya siapa? Panggilannya apa ini, Mas? Panggilannya Masnya apa? Hiskia, Pak. Hiskia, Pak. Hiskia ya. Hiskia, ini negara bendera dan classification society dan badan klasifikasi itu adalah dua hal yang berbeda. Maka di sini ada dua pihak, yaitu negara bendera dan badan klasifikasi. Tidak bisa sama. Ya. Pertanyaan saya gini, Hiskia. Yang mewakili negara itu apa? Negara bendera atau badan klasifikasi? Ayo, yang mewakili bendera, Pak. Sebagai negara. Negara berbendera, Pak. Negara berbendera. Baik, negara bendera ya. Jadi yang mewakili suatu negara itu adalah negara bendera. Jadi atau bisa saya katakan begini, simply secara sederhana, tempat untuk meregistrasikan, tempat untuk mendaftar, tempat untuk daftar kebangsaan itu di mana? Di negara bendera atau badan klasifikasi? Negara berbendera, Pak. Negara bendera, bukan negara berbendera ya, negara bendera. Oke, clear ya? Jadi tempat untuk registrasi kebangsaan itu adalah di negara bendera. Bukan badan klasifikasi. Badan klasifikasi itu tidak bisa memberikan kebangsaan. Hanya negara bendera yang bisa memberikan kebangsaan atau nationality dari kapal. Jadi negara bendera dan badan klasifikasi itu berbeda.
Oke. Paham ya? Clear ya? Rizky? Paham, Pak, paham. Yang kedua nih, yang kedua ya. Yang nomor dua. Institusi mana yang berhak untuk meratifikasi atau mengadopsi SOLAS Marpol STCW ISM Code ISM Code? Negara bendera atau badan klasifikasi? Negara bendera, Pak. Negara bendera, ya. Jadi yang berhak untuk meratifikasi suatu aturan internasional itu adalah negara bendera yang mewakili dari negara anggotanya ILO sebagai representasi negara anggotanya. Seperti itu ya. Badan klasifikasi itu adalah organisasi. Organisasi kalau beberapa orang mengatakan adalah non-profit organization, tapi ya menurut saya profit karena mereka mencari profit gitu ya. Jadi non-governmental organisasi. Jadi organisasi yang sebenarnya bukan milik pemerintah. Gitu ya, sebenarnya. Tapi kalau di Indonesia kan BKI itu kan BUMN, ya toh, BUMN. Badan Usaha Milik Negara. Nah, jadi badan klasifikasi itu tidak merepresentasikan negara. Badan klasifikasi itu tidak bisa menyatakan meratifikasi konvensi internasional. Nggak bisa, karena dia tidak merepresentasikan negara. Misalnya gini, apakah kapal dengan berbendera Indonesia diperbolehkan menggunakan klasifikasi selain BKI? Boleh. Peraturan Indonesia memperbolehkan. Boleh menggunakan ABS, boleh menggunakan NK, boleh menggunakan yang lainnya, diperbolehkan. Seperti itu. Clear ya? Clear? Ada pertanyaan? Iya, Pak. Masih ada, Pak. Ya, silakan. Ini penting ini. Yang saya ingin tanyakan nih, Pak. Kenapa sampai di Indonesia harus menggunakan 2 kelas apabila satu kapal itu mau berlayar ke luar negeri, Pak? Karena kan BKI tidak diakui di pelayaran luar, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Di peraturan Indonesia yang terbaru, yang saya tahu, sekarang tidak diwajibkan 2 kelas. Jadi pemilik kapal diperbolehkan menggunakan badan klasifikasi 1, yaitu misalnya internasional yang merupakan member dari International Association Classification Society. Boleh menggunakan ABS, boleh menggunakan NK, boleh menggunakan Germanischer Alloy, boleh menggunakan yang lain, itu terserah, itu diperbolehkan. Jadi dengan classification yang lain itu boleh, nggak ada masalah, tidak ada masalah sama sekali. Itu dulu yang harus dual class. Kenapa kok pemilik kapal memilih classification society yang bukan Ajax ya, yang Ajax ya, anggota IACS. Jadi ada satu IACS ini. IACS ini membernya adalah ABS, NK, GL. Kira-kira kenapa ship owner memilih ini? Korean Register dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya, kenapa ship owner itu memilih ini, pemilik kapal itu memilih ini? Kenapa? Ship owner lebih suka memilih classification society yang anggotanya IACS. Kira-kira kenapa? Izin menjawab, Pak. Ya. Fitria dari ITS. Supaya bisa melakukan pelayaran internasional. Oke. Supaya kalau ada kecelakaan di luar Indonesia itu bisa diatasi oleh ini ABS dan lain-lain. Terima kasih. Oke. Ada yang lain? Ada ya? Baik. Begini. Pertanyaannya adalah sebenarnya simply lebih more in economically. Maksudnya economically gini.
Biasanya kalau suatu kapal itu diregistrasikan di classification society, maka asuransi preminya itu lebih murah. Lebih murah ya. Less price. Jadi lebih murah dibandingkan kalau menggunakan classification society yang bukan member dari ISCS. Jadi dasarnya itu. Kalau pertanyaan gini, apakah kapal yang tidak diklasifikasikan itu boleh berlayar? Banyak loh kapal yang di Indonesia itu tanpa kelas. Banyak, terutama yang domestik. Itu banyak sekali kapal tanpa kelas dan hanya mengikuti peraturan dari pemerintah saja. Boleh, nggak ada masalah. Nah, pertanyaannya, jadi persoalan utama sebetulnya dalam pemilihan kelas itu adalah terkait dengan insurans, pembayaran insurans. Jadi asuransi itu kan ada hull and machinery insurance dan juga ada P&I club. Jadi kalau kita hull and machinery insurance, HNM, ya, dan juga ada P&I. Ini asuransi. Ya, ini juga termasuk dengan asuransi. Jadi itu persoalan pokok, maka yang menjadi menjadi persoalan dari dulu. Jadi unfortunately tidak beruntungnya BKI itu belum anggota ISCS. Jadi sebenarnya kalau BKI dari sisi kualitas bagus, saya bisa mengatakan bagus. Software-nya bagus. Cuma persoalannya secara kelembagaan, kita bicara secara kelembagaan atau secara organisasi, Biro Klasifikasi Indonesia itu belum menjadi anggota ISCS. Karena banyak aturan agar bisa member ISCS itu ada beberapa negara bendera yang menggunakan BKI sebagai classification society. Jadi banyak aturan lah, berapa GT, total GT, seluruh kapal yang ada di dunia yang meregistrasikan ke Biro Klasifikasi Indonesia. Itu adalah PR kita semua sebagai bangsa, gitu ya, agar bisa segera BKI itu menjadi member dari ISCS. Nah itu yang harus kita perjuangkan, sehingga nantinya secara menjadi marketable. Jadi ini kan persaingan bisnis sebetulnya, Biro Klasifikasi di dunia itu persaingan bisnis. Jadi bukan hanya persoalan masalah safety issue saja, tetapi juga masalah persoalan market, gitu ya. Itu yang perlu dipikirkan. Oke. Begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Clear ya? Clear, Pak. Clear. Baik. Nah, izin bertanya, Pak. Ya. Silahkan. Apa keuntungannya jika BKI gabung ke ISCS dan apa kerugiannya, Pak? Terima kasih, Pak. Kerugiannya banyak. Ya, kerugiannya banyak. Keuntungannya banyak juga. Keuntungannya kapal yang kan gini. Tadi kan sudah saya jelaskan kalau kapal itu suatu classification society itu membernya ISCS, maka akan banyak sekali pemilik kapal itu yang akan meregistrasikan pada classification society tersebut atau biro klasifikasi tersebut. Karena mereka menjadi murah. Ya. Asuransinya itu menjadi murah, preminya itu menjadi murah. Sehingga secara market, ya, secara pasar, itu akan dilirik oleh pemilik kapal yang ada di dunia. Jadi bukan hanya Indonesia. Nah, saya melihat begini, sebenarnya Indonesia itu secara takdir, ya, takdir bangsa, ya, Indonesia itu kan negara kepulauan. Nah, negara kepulauan itu secara nasional itu diuntungkan, pasti akan membutuhkan transportasi laut
Karena transportasi laut itu diyakini adalah transportasi yang paling murah untuk mengirimkan barang. Sebetulnya, gitu ya, kalau kita melihat Biro Klasifikasi Indonesia dalam hal ini, karena dinaungi dengan aturan dan sebagainya itu, secara nggak sadar pasti akan dipakai. Karena kapal yang nasional itu mayoritas itu menggunakan Badan Klasifikasi Indonesia atau BK. Seperti itu. Makanya secara kelembagaan Badan Klasifikasi itu kalau dikuatkan dan menjadi anggota AYAS, maka asuransi itu menjadi lebih murah dan ship owner pemilik kapal akan diuntungkan dalam hal tersebut. Jadi mungkin itu yang bisa jawab. Clear ya? Terima kasih Pak. Oke, saya kira clear. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup ya. Nah, for a while cukup. Nah, Badan Klasifikasi, ini kenapa kok saya kasih panah ya? Badan Klasifikasi itu ada panah dengan negara bendera. Ya. Nanti akan saya jelaskan. Negara bendera dengan Badan Klasifikasi ini ada hubungannya yang cukup erat. Tadi saya jelaskan bahwa negara bendera, dalam ini kementerian itu memiliki peraturan, ya, yang disebut dengan namanya adalah peraturan statutori. Peraturan statutori. Mungkin akan saya next ya. Ini saya next saja. Ini aja. Saya skip yang sini. Jadi peraturan statutori di sini, ini kan saya katakan ya, ada peraturan statutori. Siapa yang memiliki peraturan statutori? Tadi yang memiliki adalah negara bendera atau flag states, ya. Tadi ada hubungan ya, panahnya antara negara bendera dan classification society itu ada hubungannya. Nah, peraturan statutori itu contohnya apa? Halo? Apa contoh peraturan statutori? Tadi sudah saya jelaskan. Ayo, apa contohnya? Ada yang tahu? Tonnage measurement, Pak. Tonnage measurement. Kok angile ya? Aduh, saya angel-angel lah ya. Kemudian ada lagi SOLAS. Ada lagi MARPOL. Dan lain-lain ya. Itu adalah tonnage measurement. Jadi itu adalah peraturan yang berasal dari negara bendera ya, dari flag states. Jadi banyak. Tonnage measurement, SOLAS, MARPOL, STCW dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga peraturan di sini itu adalah peraturan klasifikasi yang berasal dari Badan Klasifikasi. Atau biasa disebut, ya ini peraturan yang dimiliki oleh klasifikasi atau peraturan statutori. Nah, Badan Klasifikasi dalam hal ini, ya, kalau kita lihat sini, ini kan national legislation ya, keselamatan di laut, kemudian ada national legislation, ini Badan Klasifikasi dan peraturan statutori gitu ya. Nah, dalam hal ini, apa hubungannya Badan Klasifikasi dengan negara bendera? Hubungannya seperti ini. Kalau saudara lihat, ini adalah statutory service. Maksudnya statutory service itu apa sih? Misalnya apa? Contoh statutory. Contohnya adalah survei yang berdasarkan SOLAS, MARPOL, dan lain-lain ya. Jadi ini adalah peraturan statutory. Ya, seperti itu. Atau juga bisa inspect atau apa namanya? Issue atau pengeluaran sertifikat atau issued certificate. Itu adalah statutory service. Ya, statutory service. Nah, statutory service ini itu bisa dilakukan oleh classification society.
Ya, ini bisa. Maka di sini ada recognized by administration, kemudian didelegasikan oleh administrasi maritim, Kementerian Perhubungan mendelegasikan ke badan klasifikasi. Ya, kemudian bisa jadi juga sebagian pekerjaan dari statutory ini dilakukan sendiri oleh negara bendera atau administrasi maritim. Seperti itu. Paham ya? Jelas ya? Jadi kalau saudara lihat di websitenya BKI atau badan klasifikasi lain mungkin, audit ISM itu di Indonesia bisa dilakukan oleh Badan Klasifikasi Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Iya. Perkenalkan saya Indra dari ITS, Pak. Jadi saya pernah Pak baca itu kasusnya ada kapal Cina itu yang ditahan di mana gitu di negara lain gitu Pak, itu karena itu ditahan oleh Syah Bandar Pak. Nah, Syah Bandar ini itu tuh memeriksa apanya ya Pak, kok sampai dia itu berwenang untuk menahan suatu kapal ketika ada di pelabuhan seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Nah, itu disebut dengan port state, negara pelabuhan. Ya. Syah Bandar itu adalah inspektor atau petugas yang memiliki wewenang untuk melakukan inspeksi kapal-kapal yang datang ke pelabuhan. Kalau suatu kapal itu tidak sesuai dengan peraturan internasional, kalau itu misalnya antar negara, maka kapal itu berhak untuk ditolak atau berhak untuk ditahan untuk memperbaiki kapalnya. Itu memang haknya port state. Seperti itu. Itu ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi ini adalah tugasnya. Ini akan saya jelaskan lagi. Kalau ini ada katanya saya jelaskan sebelumnya. Oke ya, ini sudah. Nah, sekarang negara bendera. Jadi kalau saudara lihat ini tugas negara bendera. Jadi saya sudah menjelaskan tadi negara bendera itu ya. Kalau saudara lihat, saya jelaskan tadi adalah di poin 1 ini. Ayat 1. Negara di sini adalah negara bendera ya. Flag state ya. Negara ini adalah negara bendera. Oke. States itu adalah negara bendera. Jadi shall ensure. Jadi harus meyakinkan, harus memastikan. Jadi suatu negara itu adalah harus memastikan vessel flying their flag. Semua kapal yang menggunakan bendera negara ini ya. Semua kapal yang menggunakan bendera negara. Jadi state shall ensure, jadi semua negara bendera itu harus memastikan bahwa semua kapal ini, vessel flying their flag, yang menggunakan benderanya negara tersebut, benderanya negara bendera ini, atau registrasi ke negara ini, atau their registry, with applicable international rules and standards. Jadi negara bendera itu harus memastikan bahwa kapal itu sesuai dengan international rules and standards. Melalui ya, establish yang dibuat ya, melalui competent international organization. Siapa competent international organization di sini? Itu adalah IMO. Clear ya? Jadi organisasi internasionalnya itu adalah IMO. Oke, seperti itu. Clear ya? Jelas? Jelas, Pak. Ayat 1 jelas ya? Jelas.
AIMO tadi apa? Sudah saya jelaskan dari awal bahwa adalah badan khusus yang dimiliki oleh PBB dalam bidang maritim. Oke, seperti itu. Nah, ayat 2 ya. Ini ayat 2. Ini kita baca satu persatu karena ini menarik nih. States di sini negara bendera ya. Shall in particular pada khususnya itu bisa melakukan tindakan take appropriate measures untuk memastikan bahwa vessels flying their flag on their registry ini dilarang untuk berlayar sampai kapal tersebut ya, can proceed to sea, ya, jadi bisa bisa berlayar in compliance sesuai dengan persyaratan dari requirement, persyaratan dari international rules dan standards. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya itu adalah negara bendera itu berhak tidak memberikan izin kepada kapal yang tidak sesuai dengan peraturan internasional dan standar. Makanya kasus kapal yang didetain, yang ditahan oleh negara pelabuhan, itu rata-rata mereka itu tidak comply dengan international rules on standard. Misalnya ada alat yang rusak, kemudian safety application-nya atau firefighting appliance-nya tidak bisa digunakan. Jadi banyak hal yang menyebabkan kapal itu tidak bisa kapal itu tidak sesuai dengan peraturan internasional sehingga akibatnya ditahan oleh negara pelabuhan dari negara lain. Ya, seperti itu. Paham ya? Jadi ini 1, 2. Jadi pertanyaan yang tadi itu bisa terjawab di sini. Ini 1 sudah, 2 sudah. Sekarang yang ketiga. Ya. States dalam ini adalah negara bendera lagi ya. Memastikan bahwa kapal yang registrasi ke negara bendera, ya, negara bendera itu membawa di kapal ya, certificate required. Semua sertifikat yang dibawa di kapal itu harus asli ya. Sesuai dengan international dan international rules and standards ya. Seperti itu. Jadi ini harus bawa asli. Ini state juga harus periodically inspected. Kenapa kok kapal itu perlu diinspeksi secara periodik per tahun? Karena untuk memverifikasi in conformity dengan aturan yang real, dengan kondisi nyata. Misalnya kapal itu memiliki sertifikat yang sesuai dengan SOLAS, ya, misalnya tuh. Ternyata peralatan radiokomunikasinya nggak bisa, itu kan nggak sesuai. Ya, safety equipment certificate-nya udah nggak sesuai. Nah, sehingga perlu di sini adalah shall be periodically inspected, verify in conformity with the actual condition. Nah, ini perlu diinspeksi. Oke. Jelas ya, ada pertanyaan. Ini tugasnya negara bendera ini. Jadi banyak tugasnya negara bendera. Ada pertanyaan? Ada nggak? Clear? Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Good. Nah, kemudian tadi
tadi yang negara pelabuhan ya. Kenapa kok ditahan? Boleh. Ya, boleh, memang boleh ditahan oleh negara pelabuhan karena berbahaya. Dasarnya apa? Yaitu UNCLOS artikel 218. Ya, di pasal 218. Jadi kalau saudara lihat di UNCLOS 1982, ya ini kan umbrella-nya konvensi. Nah, di UNCLOS artikel ini kalau saudara googling ya, itu akan menemukan UNCLOS ya. Di pasal 218 dikatakan when a vessel is voluntarily within a port or at an offshore terminal of a state, ya, that state may undertake investigation. Jadi kalau kita ini ketika ada sebuah kapal yang secara voluntary sukarela di suatu pelabuhan dari suatu negara of a state, maka negara tersebut itu mungkin, maka di sini may ya, may itu bisa menginvestigasi, bisa tidak. Mungkin melakukan investigasi. Kenapa perlu diinvestigasi? Untuk dicek apakah kapal itu compliant dengan atau sesuai dengan international rules or standards. Seperti itu. Ya. Jadi pertanyaannya, kenapa kok itu didetain? Ya memang nggak sesuai sama peraturan internasional. Bisa jadi kapal itu memang tidak sesuai, karena peralatannya nggak sesuai. Atau mungkin peralatannya nggak bisa dioperasikan. Ya, maka di sini ada hak dari sebuah negara atau negara pelabuhan untuk melakukan investigasi kapal tersebut, begitu ya. Atau inspeksi kapal tersebut apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik, ada pertanyaan? Jelas ya, cukup ya. Baik, cukup. Sepertinya saya sudah nge-share PPT saya ini di My Classroom. Saudara bisa ngecek. Nah, saya lanjutkan. Nah, jadi pada prinsipnya, ya, kita masih banyak nih, pada prinsipnya peraturan di kapal itu pada prinsipnya ada dua mainstream ya. Dua mainstream. Jadi ship ini pada prinsipnya ada dua peraturan yang mendasari. Nah, yang pertama itu adalah statutory. Kemudian yang kedua itu adalah class rules. Jadi ada dua peraturan ini yang sebenarnya berlaku pada kapal. Ya. Nah, statutory itu dimiliki oleh pemerintah, dalam ini adalah negara bendera. Jadi statutory ini dimiliki oleh pemerintah, dan class rules ini dimiliki oleh badan klasifikasi. Ya. Jadi ini adalah dimiliki oleh pemerintah, flag state, ya, negara bendera. Kemudian yang ini adalah dimiliki oleh classification society. Jadi pada intinya dua ini, flag state dan
classification. 2703. Konvensi IMO yang paling penting itu pada prinsipnya sebenarnya ada 3 konvensi ya, yaitu SOLAS, MARPOL, dan STCW. Jadi ada Safety of Life at Sea, Marine Pollution, dan Standard Training Certification and Watchkeeping atau STCW. Itu 3 peraturan yang sangat penting. Nah, ada juga peraturan dengan keselamatan. Nah, di sini ada regulation, ada FAL, ada Local Convention, ada SAR, ya, Maritime Search and Rescue, TUA Convention, kemudian CSC, Container for Safe Containers, kemudian International Maritime Satellite Organization, kemudian ada juga Torremolinos International Convention, ada STCWF, dan ada juga Special Trade. Tidak semua kapal itu harus mengikuti ini, tergantung yang diperlukan. Untuk kapal, misalnya untuk kapal komersial gitu ya, bukan kapal ikan. Ya. Kan tidak perlu mengikuti Torremolinos karena ini khusus untuk kapal ikan. Ini adalah contoh-contoh sebelumnya beberapa konvensi yang ada di yang ada secara internasional. Jadi itu yang beberapa konvensi internasional seperti itu. Ya. Nah, ini ada juga konvensi yang lain ya, yaitu terkait dengan pencegahan pencemaran laut. Jadi kalau saudara lihat ini ada konvensi lain terkait dengan pencegahan pencemaran laut. Jadi ada Intervention Convention, ada Dumping of Waste, OPRC, Oil Pollution Preparedness Response Cooperation, OPRC, HNS Protocol, Anti-Fouling System, Ship Ballast Water Sediment ya. Kemudian ada juga Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ship. Ini adalah konvensi lain yang terkait dengan pencemaran laut. Ya. Dan ini juga lagi ada konvensi lain gitu ya, terkait dengan ganti rugi dan kompensasi. Ya. Jadi banyak sekali konvensi ganti rugi dan kompensasi. Itu ada CLC Convention, FAN Convention, Nuclear Convention, ya. Carriage of Passengers and Their Luggage by Sea. Kemudian ada LLMC, Limitation Liability of Maritime Claim, Carriage of Hazardous Noxious Substances, HNS, kemudian ada bunker oil pollution damage, kemudian ada removal rate. Ya. Jadi ini terkait dengan ganti rugi kompensasi. Jadi banyak sekali konvensi internasional yang ada di dunia di bidang maritim. Ini khusus untuk ganti rugi dan kompensasi. Ya. Nah kemudian ini ada lagi. Pengukuran kapal, saya sudah jelaskan tadi ya, pengukuran kapal. Kenapa perlu ada tonnage convention. Kemudian ini ada terkait dengan salvage ya, penyelamatan kapal. Kalau misalnya kapal itu tenggelam, biasanya itu perlu di remove. Nah, maka itu diatur terkait dengan penyelamatan kapal itu International Convention on Salvage, yang biasanya prinsipnya adalah salvor itu mereka harus membayar kalau misalnya bisa di remove baru dibayar, atau misalnya ada aturan-aturan terkait dengan penyelamatan kapal. Ya, seperti itu. Nah, kemudian selain IMO itu ada juga konvensi
yang terkait dengan dimiliki oleh ILO, International Labour Organization, ya, yaitu ILO 147, ILO nomor 134, ILO nomor 68, dan MLC. Nah, ILO 147, Makasih ya. ya, ILO 147 itu terkait dengan standar minimum yang berhubungan dengan keselamatan, kesejahteraan sosial, kondisi lingkungan, dan pekerjaan di kapal. Kalau ILO nomor 134 terkait dengan pencegahan kecelakaan. Ya. ILO nomor 68 terkait dengan makanan dan catering. Kemudian MLC 2006 ini terkait dengan jam kerja, ukuran ruangan, makanan, dan minuman. Ini adalah aturan milik dari ILO yang terbaru yang terkait dengan kapal. Jadi itu adalah peraturan yang dimiliki oleh International Labour Organization. Seperti itu. Baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Ada pertanyaan? Ini bertanya, Pak. Halo. Silakan. Ya, Pak, saya Ersyad dari ITS izin bertanya. Pak, apakah peraturan yang diratifikasi oleh Indonesia itu sama, Pak, dengan peraturan yang diratifikasi oleh negara-negara lain? Terima kasih, Pak. Baik, ini baru ada azan ya. Kita break sebentar. 2 menit ya setelah azan ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Aduh, apa lagi? Jadi gini, rasanya kalau ini sudah jam 2:30 ya, terlalu lama juga capek juga kan untuk Zoom Meet itu. Nanti video ini akan saya upload, jadi saudara bisa merefresh kembali apa yang sudah saya jelaskan. Kalau memang belum jelas, nanti bisa bertanya lagi gitu ya. Nah, ratifikasi dari suatu konvensi, ya, ini saya tadi ya. Ratifikasi konvensi, ya ini ya, itu sifatnya adalah voluntary. Sifatnya itu adalah sukarela. Dari suatu negara anggota itu berhak
untuk tidak meratifikasi suatu konvensi. Jadi berhak untuk tidak meratifikasi. Apakah wajib? Tidak wajib. Tidak wajib suatu negara. Jadi bisa jadi negara Indonesia dengan negara lain itu keinginan untuk meratifikasinya akan berbeda. Seperti itu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kapan suatu negara itu akan meratifikasi konvensi? Kira-kira kapan? Ya, kalau misalnya itu dianggap memang menguntungkan bagi suatu negara. Atau bagi suatu negara itu memang memberikan manfaat. Tetapi begini, ada satu sisi, suatu negara kemudian, biasanya satu sisi begini, kalau suatu aturan itu sudah mulai berlaku, katakanlah Ballast-Water Convention. Ballast-Water Convention itu kan sudah entry into force 2017, ya, sudah mulai berlaku. Biasanya suatu negara itu akan meratifikasi konvensi tersebut. Kenapa kok seperti itu? Karena imbasnya itu adalah kaitannya dengan kapal yang registrasi pada negara bendera. Kalau suatu negara bendera tidak meratifikasi konvensi tersebut, maka negara bendera tidak akan bisa memaksa suatu kapal untuk implementasi suatu aturan. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Jelas? Jelas, Pak. Nah, pertanyaannya lagi adalah impact-nya apa bagi suatu negara yang tidak meratifikasi? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Ada yang tahu kira-kira apa? Ada yang tahu kira-kira apa imbasnya? Saya coba cari. Oke, ini coba saya share. Nah, ini adalah
status ratifikasi dari negara ya. Ini 5 Agustus 2015. Saya rasa di websitenya AIMO akan ada status yang terbaru. Ini status yang lama gitu ya. Mari kita lihat negara Indonesia, negara kita ya. Jadi kalau kita lihat ini kan cross ini mengidentifikasikan bahwa suatu negara itu ratifikasi. Solas 74, Solas 78, Solas 88 meratifikasi ya. Lot Line 88 protokol ratifikasi. Kemudian Tonnage Convention, Korek 72 ratifikasi ya. STCW ratifikasi. Ya. Kemudian apa dan sebagainya ya. STCWF yang tidak ini banyak. Kemudian Marpol 7378 semua aneks. CLC 76 92 meratifikasi, Banggar Convention, anti-fouling, anti fouling, kemudian di sini ada balas water, ini semua meratifikasi. Nah, bagaimana dengan negara Iran? Negara Iran ini juga seperti ini dan tidak sama dengan negara Indonesia. Ya. Tetapi lebih banyak ada London Convention dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya konvensi ini adalah hak semua negara untuk meratifikasi apa tidak itu terserah negara. Jepang misalnya, LLMC itu B dulu ratifikasi. Ya. Jadi negara-negara itu hak mereka untuk meratifikasi apa tidak. Seperti itu ya. Jadi beberapa konvensi itu apakah meratifikasi apa tidak itu tergantung dari suatu negara. Itu hak suatu negara. Jadi kita tidak AIMO tidak bisa memaksa apakah suatu negara akan meratifikasi apa tidak. Nah, ini saya jelaskan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia itu SOLAS ya. Ini adalah legalitasnya. Tadi sudah ada ya, ISM, High Speed Craft Code, ISPS Code, Lot Line Convention, Tonnage Convention, ini ada legalitasnya, PP dan keputusan menteri, kemudian Colruyt Convention, Safe Container, STCW, ya, kompetensi pelaut, STP Protokol, Inmarsat, kemudian ada Facilitation, ya. Kemudian ada Marpol 7378. Ya, kalau kita facilitation ini kan penggunaan formulir ya. Kemudian CLC Convention ya, 6992. Fund Convention itu sudah tidak meratifikasi lagi. Jadi kalau kita lihat dalam aturan itu, saya lihat bahwa Indonesia tidak meratifikasi ini Fund Convention sudah tidak. Yang sudah iya adalah CLC tahun 69 dan 92. Kemudian ini Basel Convention, UNCLOS 1982, ya, terhadap pelabuhan pencemaran lingkungan. Kemudian Liner Conference, ya, Marpol 7378, Annex 3 sampai 6, dan sebagainya. Nah, mungkin adalah itu semua konvensi yang diratifikasi oleh negara. Saya kira untuk kuliah hari ini cukup sekian. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Absensinya sudah saya share ulang. Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Dari saya, Pak. Cukup, Pak. Oke, saya kira udah cukup ya, agar saudara nggak fatigue untuk Zoom. Ya, kita lanjutkan minggu depan terkait dengan national regulation. Bisa dicek
PPT saya ada di My Classroom. Saudara bisa cek di sana. Kemudian nanti recordingnya juga akan saya upload, gitu ya, yang kemarin sama yang sekarang saya upload sehingga saudara bisa mereview apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin itu saja untuk hari ini. Semoga sehat selalu pada kondisi COVID-19 ini. Jangan lupa untuk absen di My Presensi. Code-nya udah saya berikan, gitu ya. Saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak.